Bro Grego. Siap. Oke. Gimana kabarnya sekarang? Baik Mas. Baik ya? Baik. Sekarang sibuk apa sekarang? Sekarang ya kesibukannya agak mulai seperti sebelum pandemi Mas. Maksudnya? Agak mulai tumbuh lagi ini. Mas Tejo. Mas Tejo. Karena sempat kemarin pandemi mengerikan Mas. Bagi saya pribadi loh. Oh. Ya gini-gini aja lah. Tapi ada nggak mamane ya malah di masa pandemi latihan daripada nganggur daripada di masa pandemi nek secara pribadi aku Mas aku malah oke sinau nih Mas karena pandemi. Nah sinau nih ya model-model nonton gini-gini iki Mas kayak acara-acara podcast terutama yang berhubungan dengan musik kan terus jadi ukeh banget sih acara-acara seperti itu banyak referensi ya? Banyak referensi dan aku pun juga pribadi sing ora seneng maca Mas senengnya nonton video langsung ya. Nah mula nek nongkrong di Wisma Seni ngono Mas aku seneng banget jadi modelku sinau modelnya sing kaya ngono kuwi mendengarkan orang yang bertutur bicara sharing pengalaman itu malah model belajarku seperti itu. Memang sih daya serap itu kan bukan hanya membaca ya, tapi mendengar. Sebenarnya itu yang paling susah itu menjadi pendengar yang baik. Karena mendengar itu kan sifatnya pasif ya, menerima. Beda karo ngomong kan sifatnya aktif, mengeluarkan ya. Mata itu sebenarnya juga pasif, menerima posisinya. Orang metu, beda karo omong kan mengeluarkan satu yang aktif. Makanya mendengar, melihat itu juga salah satu proses yang menarik. Nggak ada salahnya sih. Memang kalau untuk urusan membaca itu tidak setiap orang karena itu butuh kekusukan kalau menurut saya. Ya dari pengalamanmu itu, kamu itu kan generasi muda sekarang yang lagi tumbuh-tumbuhnya semangatnya gitu. Kamu juga punya grup gitu. Gimana proses pengalamanmu? Karena sekarang kan aku melihat kamu itu satu generasi ya, kebetulan satu generasi biasanya itu panas-panas sih. Satu generasi. Gimana ketika nggak grup, terus ya berkreasi sama teman-temanmu itu biasanya prosesnya gimana? Mungkin tak cerita ke awal berdiri grupku dulu ya. Oh silakan. Jadi grupku itu namanya Artaksiat Gamelan. Nah, awalnya itu sebenarnya juga berawal dari pertemanan. Tapi Artaksiat sendiri artinya apa? Itu juga penting dijelaskan karena itu menjadi motivasi. Jadi Artaksiat itu sebenarnya dinasti yang sekarang kita kenal Armenia itu Mas. Nah, di sini dinastinya jenenge Artaksiat. Nah, grup kuwi pertamanya jenenge dudu Artaksiat Gamelan ning Grego Gamelan Project. Nah, Grego Gamelan Project itu tak bikin di tahun 2014 dulu. Itu ya dengan teman-temanku nongkrong di kampus itu jurusan Karawitan memang jurusan Karawitan guys grup karena itu pertamane berdiri karena aku entuk job ngono. Aku entuk job terus jenenge apa bingung. Ya wis Grego Gamelan Project lah. Ya wis wi awal berdirinya itu terus lama kelamaan ternyata lah dilalai iki aku seneng musik-musik sing berbau Armenia juga Mas. Lah temen-temen nih dilalah iya gitu Mas. Bahwa Armenia itu tapi band Mas Armenia itu kasih apa sih? Kalau membuat kamu tertarik itu kan? Nek secara kasing tradisine enggak sih, tapi band sekolah Armenia itu Mas. Misal kayak nek metalnya ada band jenenge System of a Down. System of a Down ini ngomong Armenia tapi Armenia itu kan Eropa ya? Eropa Timur ya? Eropa Timur. Nah, nada-nadanya sih yo
ameh kaya ke Arab-Arapan ngono kae Mas, nada-nada sing minor ke Arab-Arapan sithik ngono kae. Tapi ora ora blejet ngono kae ora. Nada-nada minor lah. Oh, nada enggak seperti sing tak bayangke ya kalau kita bicara Eropa itu sing itu loh, apa sing tuling karo di apa kembosi itu apa namanya? Kayak Iris itu loh. Oh, iya. Apa kuwi? Bagpipe. Bagpipe. Orang ngono kuwi ya? Ora. Iris sih Skotlandia. Ya, ini art Asiati itu memang itu kekaisaran kerajaan. Oh, kekaisaran. Oh, malah rita krungu aku itu. Nah, terus kenapa jigo kuwi karena ya aku secara pribadi seneng musik-musik kuwi, terus ya golek beda karo jeneng-jeneng sing grup gamelan Mas. Biasanya nganggo laras. Iya, masuk akal lah. Ya pengen golek bedane wae. Ya itu. Awalnya itu 2014. Itu masih kuliah. Masih kuliah. Awal kuliah malah. Ini kan proses perjalanannya gimana setelah membentuk grup itu? Sebenarnya Artaxiati aslinya adalah generasi terakhir DGO, Dede Gamelan Orkestra. Tadi Dede Gamelan Orkestra itu melalui beberapa generasi. Sing pertama terbentuk barakane bapakku. Terus baru kuwi enek generasine Mas Agus Pras. Terus Mas Angger, terus akhirnya yang terakhir ini adalah anak-anak Artaxiati. Jadi isine DGO ya asine cacaku. Awalnya karena di era mereka itu kamu SMKI. SMKI. Terus kuliah sampai regenerasi mereka udah. Oke, paham. Awalnya ya itu awalnya saka job-jobku, saka aku untuk job ngiringi apa lah, ngiringi tari, ngiring apa gawe musik, dinggo iklan ngono kuwi Mas. Terus lama-kelamaan lah bapakku narik teman-temanku untuk masuk ke DGO. Nah, di masa itu isih 50-50, tadi DGO lawas, terus karo DGO sing anyar-anyar Caca Artaxiat. Terus berjalannya waktu saiki isine DGO malah ya Caca Artaxiat kabeh kuwi. Berarti istilahnya pengambil alihan kekuasaan saka bapakmu Tapi secara estetika bedanya bapakmu karo kowe apa dalam konteks anune ya artistiknya ya. Karena bapakmu kan bonang banget apa selalu identik gamelan. Neng bonangmu piye? Apakah ada bedanya? Kalau sekarang hampir sama. Tapi awalnya dulu kan DGO enggak pakai ini Mas, istilahnya combo band. Combo band ini drum, bass, keyboard, gitar. Lah, Artaxiat wis gawe kuwi sik sebelum mlebu DGO iki. Aduh, Artaxiat formatnya sudah format combo band karo gamelan. Ngono Mas. Ya sing bedake asline itu dulu. Tapi mundur-mundur ke akhir-akhir ini DGO ya kayak Artaxiat. Artinya dalam satu rumah itu ada dua organisasi ya, ini DGO sama Artaxiat. Terus anggotanya saling berebut sesuai sapa sing entuk job. Apa iki? Nek sing entuk job bapakku ya jenenge DGO, wonge padha Artaxiat. Nek sing entuk job Artaxiat bapakku ra melu. Apa. Tapi gak apa-apa itu kompetitif dalam perusahaan estetika artistik gini itu malah bagus. Kan jadi tumbuh. Ya itu tidak menduplikat lah wilayah masih ada perbedaan gagasan ide untuk bermusik itu. Tapi dalam konteks generasi itu kan podo-podo umuran ya, itu satu leteng ya kelihatannya. Biasanya nek podo-podo 6 itu keras-keras ya, angel. Nek di Artaxiat itu gimana? Aman-aman aja apa yo keras-kerasan gitu? Nek di Artaxiat mungkin jarang terjadi Mas kayak gitu, karena mungkin gini ya Mas, karena aku kan sebagai apa ya istilahnya komposer nih Mas, komposer nih kan Artaxiat ini. Tapi dalam anune apa jenenge dalam hal kerjaan iki aku malah ora kaya komposer Mas. Jadi biasane nek wong ngomposke biasane duwe
apa sih duwe sangu saka ya imajinasi. wis duwe sangu sik ngono kae terus buat ataupun malah wis duwe bentuk. Ataupun malah wis duwe bentuk terus dicake ning grup. Nah, terus dilatihkan istilahnya terus ya dipraktekkan. Lah malah nek aku jarang menggunakan metode itu Mas. Sangat jarang. Jadi aku mung paling ide terus bar kuwi kowe urun napa? Kowe urun napa? Engko walaupun terakhir anune tapi sifatnya sinergi ya, berarti saling berkontribusi tentang ini. Jadi Dinggo juga meminimalisir juga Mas. Konflik itu ya. Jadi setidaknya setiap orang berpartisipasi, saling mengisi. Sangat berpartisipasi. Terus selain karena memang ada karya-karya yang memang untuk kebutuhan job, ada nggak karya yang benar-benar ini benar-benar otentik sing niati dari komposisi diri, bukan dalam relasi dengan karena klien atau relasi dengan job itu. Ya. Itu yang belum kami lakukan. Jadi Artaxiat itu masih identik dengan musik yang ngiringi, ilustratif. Ilustratif. Drama musikal, tari, ngono Mas. Tapi nek sampai sekarang sih aku juga belum pede ketika aku kudu konser. Maksudnya pertunjukan musik. Tanpa ngiringi aku ketoke ya urung berpengalaman juga nih ngono. Tapi niat ada. Ya harus. Emang duwe bola tak mono. Kok apalagi gini, segenerasi kamu kan selain kamu siapa? Grup lain selain artinya seumuran kamu. Seumuranku ya grup sapa? Toyib. Toyib itu para lebih atas nih. Awi lucu Mas. Toyib kuwi ning SMK ya adik kelasku. Tapi ning kampus sih dadi kakak kelasku. Dia dadi dosen aku cek mahasiswa. Oke. Itu bisa kejadian ngono. Bisa. Kampus itu wajar. Kampus seni, kelas seni itu wajar. Mesti begitu. Itu fenomena. Aku juga pernah kan karena melanjutkan lagi kan dulu D3 aja kan. Lama nganggur kuliah. Lah aku kuliah sing ngajar itu adik kelas gua. Aku kadang ketemu ya lencam. Batine ngomong apa to. Aku ya sempet diulang Toyib ke adik kelasmu. Karena dosen itu menang aku ya ketok iku. Itulah begitulah dunia kesenian ini uniknya begitu. Memang dunia prosedural sama dunia praktek itu tidak sinkron. Itu aja. Lah kalau dihitung-hitung dari perjalanan itu sudah berapa tahun berarti? 2014 sih berarti Artaxiat dhewe ya. 14. Hampir 7. Lah dari 7 tahun itu sudah berapa karya atau berapa komposisi yang sudah pernah dibikin? Lah itu angel nek ngitungi Mas. Karena piye ya? Yo nek dibaratke album iki jane wis akeh banget Mas. Ketika ngiringi kan nek ngiringi tadi kan padha karo nek nggawe repertoire ya. Nek dijumlah secara durasi kuwi padha wae sak album. Nek aku ngiringi misal apa drama musikal. Padahal nek dihitung drama musikal aku udah lebih dari 10 misal. Belasan nek dihitung album jadi wis oke. Ra iso dihitung. Karena ya ada drama, ada sekuen, ada adegan, setiap adegan ada komposisi dan itu juga tidak sifatnya tidak kalau dipecah-pecah sendiri-sendiri ya jadi satu album memang. Jadi oke lah kalau gitu sudah berapa banyak mengiringi pertunjukan atau pementasan? Dari 2014 mungkin nek yang diingat-ingat aja sekitar berapa? Kalau dalam 1 tahun 2 kali 3 kali pertunjukan, nah berarti kalau kita gitu kan? Nek dihitung sebulan iso 2-3 kali Mas. Wah, biasa.
Iya, tapi tidak semuanya baru Mas biasanya. Iya. Biasanya ada repertuar sing biasanya dinggo iki ya dinggo iki. Bisa Di recycle misalnya. ya, disesuaikan karena adegan hampir mirip, Iya. karena suasana yang dibangun hampir sama. Juga iso gini juga Mas. Si misal di job grup iki, aku pengen nganggo iringan kae Mas. Iso terjadi itu juga. Memang kalau itu saya membacanya gini, jadi memang ini spesialisasi untuk garapan-garapan ilustratif ya. Sementara ini Kak, lah selama ini kan ke panggung terus berarti ya. Sudah mencoba ke film nggak? Atau ada pernah nawari film nggak? Film belum. Belum. Kalau iklan? Iklan dulu awal-awal. Saiki wis jarang. Berapa iklan? Mungkin 2-3 kali. Tapi memang secara komposisi panjang-panjang sih ya rata-rata ya. Iklan kan durasinya cuma setengah menit, 1 menit itu udah durasi panjang kalau iklan gitu. Berarti tantangannya apa sekarang yang ingin dihadapi? Karena ya kalau ini kan pasti normatif ya. Kamu akan menemukan kebetulan juga yang kamu kamu bantu untuk ilustrasi pertunjukan itu rata-rata tradisi kontemporer atau kontemporernya sekian persen, tradisinya sekian persen. Itu balik lagi tergantung sing ngejob Mas. Jaluk loh ya. Tergantung Mas. Jadi ya dari ini sing dari yang sudah itu berapa, apa pertunjukan ansi atau katalah wayang orang atau ini drama kolosal biasa ada apa ya? Apa ini? Anu nih, presentasi nih. Ya, kamu bantu itu. Ya Kebanyakan sih kebanyakan tradisi yang baru kan Mas. Garapan. Garapan lah itu. Karya-karya garapan. Garapan. Tapi basis tradisi. Iya. Wayang orang. Ya, wayang orang, tari. Tari garapan biasa. Ya. Terus dari ya saya nggak tahu ya, untuk perjalanan kamu ke depan, artinya kamu itu ekspektasi apa sih yang kamu kejar dari semua yang sudah pertanyaan gini, apa kamu udah bosan nggak dengan hal ini atau ingin lebih menantang lagi atau gimana? Kalau itu menantang apa gitu mau diraih? Tentunya banyak banget yang masih tadi angan-anganku Mas. Angan-anganku karo grupku ini masih banyak. Salah satunya album pengen Mas. Karena belum duwe kan. Terus model-model gawe komposisi sing bener-bener berdiri sendiri. Itu ya juga tantangan juga. Yang mandiri ya. Karena beberapa kali pengalaman musik-musik sing biasanya tangguh iringan kuwi di konser kuwi ya jane layak, tapi nek menurutku secara pribadi iki kurang ngono lho Mas. Karena beda bentuke iki beda, kudu sesuatu sing bener-bener kuat berdiri mandiri. Nek aku merasane semen sing tak gayuh kudu ngono-ngono kuwi juga. Dan juga sing paling pengen ini malah ngene Mas, aku memperkenalkan gamelan karo cacanan sing zaman-zaman saiki. Nek tujuan besarku malah sebenarnya itu Mas. Langkah awalnya ya ini aku san promo ya Mas. Silakan promo monggo. Aku nggawe semacam koyo forum jenenge Artaksiat Gamelan Camp Mas. Yang akan dilaksanakan tanggal 21 Januari ini. Rencananya di Pendopo Wisma sama di Bumi Peleseran Tawangmangu Mas. Berapa hari itu? 3 hari. Pesertanya sebenarnya umum, tapi terbatas Mas. Jadi kayak kemah komposer. Kalau dulu ada kemah komposer. Tapi ini bukan komposer Mas. Aku pengennya sing bener-bener tertarik karo gamelan, tapi sing luar lingkup dunia gamelan.
Jadi pengenku karena gini Mas, aku kan ya nongkrong kono kene lah Mas. Aku nongkrong kono kene ya mesti aku sebagai anak muda pada umumnya ora nongkrong mung ning wisma seni tok apa. Lah ketika enek obrolan tentang musik terus aku nyelemong tentang gamelan ini ternyata banyak yang tertarik ngono lho Mas. Lah aku seneng banget aku ketika enek obrolan terus aku nyemplung apa jenenge ngenal-ngenal ke sithik tentang gamelan ning kanca-kanca musisi liya sing ora ning nggon gamelan terus ketertarikannya jane sangat besar Mas. Antusiasnya tinggi ya. Antusiasnya tinggi. Jadi kamu mencoba mengakomodasi merealisasikan ini menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya camp itu tadi. Menarik itu, menarik. Ya itu. Kalau ya kepada penonton sekalian kalau mau kapan itu ada publikasinya enggak itu untuk ada Mas di Instagramnya Artaksiat Gamelan udah banyak info. Di share itu terbuka untuk umum. Dan selama berapa hari kan? 3 hari berturut-turut ya. Jadi acaranya workshop aja. Workshop bahas, ya, workshop enggak. Istilahnya ada istilahnya workshop, sharing, jamming, camping. Oh, menarik. Menarik. Itu tanggal 21 sampai 23 Januari. Ya moga-moga aja sukses kalau memang itu bisa terjadi ya, karena ya tinggal ya pintar-pintar itu mengorganisir ya kalau itu. Dan saya yakin ya anak-anak muda kan tempat arsiat itu kan lebih mobile lah untuk kerjanya, lebih energik untuk menghimpun ini acara ini bisa terselenggara. Oke, nah kalau kembali lagi ke apa ya yang tadi udah satu cita-cita kalau ini mensosialisasikan gamelan ke anak muda. Pesan cita-cita yang lain ya yang ya tadi semacam ingin bikin konser itu gimana? Karena gini ada apa ya istilahnya sindiran paling gampang gitu. Membuat itu gampang. Yang lebih sulit itu rencana mau membuat. Lah kita sih rencana terus. Oh iya. Cuma bahasa itu karena karena tidak membuat tapi sibuk berencananya. Gitu. Artinya kalau memang itu kan dikomitmeni. Kalau lihat itu karena juga di dalam seni musik itu kan ada yang sifatnya musik performing art. Jadi tidak bisa isi listening, dia harus ditunjukkan ke panggung. Kalau hanya direkam di rumah, kadang raiso. Contoh aja musik-musik kontemporer yang eksperimental itu kan pating gelondang, pating lunting. Lah nek ora dipertunjukin kan kadang susah, ya. Kecuali memang makanya ada, maksudnya ranah seni pertunjukan bukan isi listening. Tinggal CD kita setel, rumahnya enak. Nah, ya gimana pun juga kan terus berjalan, produknya kan berjalan. Nah kira-kira kalau mau rencana itu kapan? Rencana nek konser secara tunggal memang isi angen-angen kapan urung Mas. Tapi ini kami sama grup Artaksiat ini pengen gawe istilahnya nek ning dunia band-bandan ini jenenge gigs, enak istilah gigs. Aku sesuk di bulan Juli, moga-moga ya kedaden bulan Juli itu pengen gawe gigs tapi gamelan. Jadi aku pengen ngundang beberapa kok teman-teman komposer muda untuk tampil di situ. Karena sebenarnya kan banyak banget asli nih. Banyak banget komposer muda sing potensine ya karena aku kenal mesti aku urip ning lingkup kono Mas, ning lingkup Caca. Lah iki potensinya kayak biar Mas Jani Mas. Dengan kualitas yang bagus tapi jarang untuk panggung. Misal ada beberapa komposer sing sebenarnya potensinya gede tapi dia aku tak cukup melu wong weh
Ya, karena gitu. ngono-ngono ki Mas. Tapi ketika pas kuliah deh pas presentasi wah luar biasa banget iki. Tapi ya kuwi aku mending melu wong weh. Di samping. Rencana aku kuwi Mas. Juli aku nggawe gigs. Mbuh 7 sampai 10 grup atau komposer tapi sing ra entuk panggung malah. Tapi berani nggak kamu sekarang itu berkomitmen bahkan lewat podcast ini? Pokoknya tahun ini aku harus bikin konser. Setidaknya ini sebagai catatan. Satu kali nonton tapi ada merasa hutang. Oh ngono. Oh iya. Kita ya Mas. Harus begitu. Kadang ya kembali lagi nek berencana, percaya tekan-tekan. Makanya harus mulai. Kalau udah memulai pasti ada komitmen kan begitu untuk direalisasikan. Nah selama ini bapakmu sendiri melihat kowe piye? Apakah dia indoktrin doktrin kamu atau kamu dibebaskan atau apa kamu coba dikopas itu oleh bapakmu? Ada cara ide gagasan? Sebenarnya dari kecil ya Mas, aku jarang ngomong sama bapakku. Oh, iya. Jarang ngomong, sumpah. Apalagi ngomong tentang kekaryaan. Itu sangat jarang. Aku belajar dari bapakku ya cara-carane ya nyolong-nyolong. Dari dhek ngobrol karo wong aku rungokke. Alah, sangat jarang. Aja meneh bahas musik. Mangan metu wong loro ngono, Mas. Kuwi ra omongan kok. Ora omongan. Mung nek butuh tenan. Anak durhaka. Apa rata-rata komposer itu anaknya durhaka? Mungkin ngono ya. Jadi terpengaruh ya pasti terpengaruh tapi prosesnya ora go ini orang ya. Tapi diem-dieman aja ya. Aku kan pakmu ngomong kayak mesti ora ngomong kayak mesti tak rungokke. Aku seneng nguping kok Mas. Nguping. Ning ora ditimbali ya apa ya ora. Ya kayak di Wisma Seni kan aku senengin nongkrong ning kono kan karena itu ya. Cara belajar kuwi mah kayak ngono. Mendengar itu ya dari obrolan itu. Nah, terakhir kali kan kembali lagi kowe nggunakake kata artasiat. Artasiat. Karena kepingin kamu memang tertarik dengan Armenian kultur lah. Apa kamu bercita-cita nggak konser di Armenia? Yang karena juga relasi kultur itu kan lintas batas perennial ya, tidak terbatasi waktu dan ruang. Nek nggak punya pemikiran itu kan sebenarnya bisa menjadi pintu hubungan. Tapi selama kamu menyerap musik Armenia mau terus dengan gamelan mau piye, nah itu kan menjadi pintu ini. Kalau hanya sekedar mengambil nama itu kan sangat artifisial saja. Tapi ya karena tadi kamu cerita tentang artasiat itu tadi tentang kekaisaran di Armenia itu dan tertarik dengan musik-musiknya, adakah keinginan konser di sana? Bikin dulu, bikin konser sana. Ya pengen banget Mas. Karena aku beberapa kali nonton konser neng Armenian, band-band Armenian, wah ngeri banget Mas. Antusiasme. Karena tour juga di sana banyak band-band sing mengandung unsur-unsur sing politis perlawanan itu Mas. Aku seneng sing tema-tema kayak gitu karena kayak punk ya. Semacam kayak ngono Mas. Kan sampai sekarang Armenia isih geger tentang kemanusiaan ngono kuwi Mas. Oh ya. Jadi spiritnya itu aku sih seneng. Karena aku gitu lamat-lamat ya. Kalau yang namanya Armenia ya sering krungu tapi kan secara bulat kuwi Pak persisnya mana, seingat gue di Asterix Obelix gitu loh. Habis itu nggak ada yang lain.
yang membedakan Armenian dengan yang lain itu apa? Kok tiba-tiba kayak gue kok malah Armenian ini bukan pop apa? Bukan kultur yang populer. Ya. Kan bahkan sangat minor untuk secara informasi terbatas sekali, tapi kamu malah sangat orientasi sekali atau tertarik sekali dengan dunia Armenia. Ya, nggak tahu efeknya apa Jokowi dengan kultur Armenian itu. Ya apa ya, dari dulu sih aku juga modelnya apa pribadi sing ora seneng sing apa ya mainstream lho Mas. Di segala aspek iki. Ono grup Ramayana Urban ora mainstream. Ngerti aku. Tapi ra nonton iki. Ora Wong cawani. Kalau kolaborasi kan ora apa. Hip hop musiknya Armenian. Ya. Tapi Artaxiat gamelan ya ora Armenian terus apa? Ora Armenian. Ora. Ya mung spirite tok wae. Spirite kerajaan Armenia apa Artaxiat. Udah, itu aja. Ada lagi yang ingin disampaikan mumpung sebelum tak akhiri tentang apa event-eventmu, rencana-rencanamu. Ya nek apa ya kata-kata terakhir ini Ya. Nek kata-kata terakhir apa ya? Aku seneng acara iki pokoknya. Aku asine totoke ra ngerti asine yo videone tak tonton kabeh. Oke. Vespa. Nonton kabeh aku. Oh, nonton kabeh. Apa track and terror. Realisasi hidup lho. Ya kuwi kan karena aku sistem belajarku emang senengane iki kuwi Mas. Nonton dan mendengar. Nonton dan mendengar. Tadi apa jenenge acara-acara yang berbau ngene iki aku seneng banget. Dan juga masih jarang tuh Mas yang ning dunia kesenian. Kesenian. Nah, enek Mas Daniel gawe koyo ngene kan wah apa jenenge entuk iki perpustakaan anyar iki. Ya, alhamdulillah lah nek ternyata ana gunane kan. Ora berenggo Ramayana Urban kok. Oke, terima kasih. Nanti bisa dilanjut kalau ada isu-isu baru. Mungkin juga ketika nanti acaramu pentas atau konser atau kayak album, Mas, aku podcast ora apa-apa, silakan. Untuk promo kan juga apa jenenge mempresentasikan ide-ide apa yang mau dikonserkan kan bisa menarik juga, nggak ada masalah. Memang kita kasihkan ruang buat teman-teman siapapun dengan gagasan apapun, bentuk kesenian apapun, selama masih kesenian why not kan gitu. Bahkan ya bukan kesenian tok, bagi saya yang penting dunia ekspresi apapun yang penting itu positif ya why not kan gitu. Udah, terima kasih. Cukup sekian podcast hari ini dengan Bro Grego Rian. Oke, ciao. Makasih.